Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua di pagi hari yang cerah ini? Tentulah kabar baik, karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita hingga pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi bahkan melengkapi hidup kami hingga pagi hari ini. Kami memperoleh kesehatan, kami memperoleh nafas kehidupan yang baru, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami, bahkan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Engkau urapi dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memampukannya Tuhan Yesus, dan Engkau menyembunyikannya di belakang salib-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dengan judul perikopnya manusia baru. Kata baru di sini tentunya sesuatu hal yang belum kita miliki. Untuk itu saudaraku, tentunya apabila kita mendapatkan hal-hal yang baru di dalam hidup kita, pastilah itu membuat suasana hati kita sangat bersukacita. Apalagi hal itu kita dapatkan merupakan hadiah cuma-cuma. Tidak perlu kita membayarkan sepeser pun untuk hadiah yang kita peroleh. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita semua, yaitu anugerah hidup kekal yang diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah di dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu mengeluarkan ataupun membayarnya sepeser pun. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan pengorbanannya di kayu salib,
menjadikan kita manusia baru yang selalu meneladani teladan yang telah Yesus perbuat selama hidup di dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan manusia baru dalam perikop ini bukan dalam pengertian manusia yang baru dilahirkan secara lahiriah. Tetapi manusia baru di sini, saudaraku, adalah yang dilahirkan secara iman. Sebagai manusia baru, kita harus mampu menunjukkan gaya hidup kita yang benar-benar mengalami pembaharuan sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Allah menjadi manusia baru. Dalam kehidupan manusia baru, saudaraku, tentulah dalam iman kita harus tetap teguh dan senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang dimaksud manusia baru adalah kita harus mengalami perubahan dan mampu menanggalkan sifat atau sikap pribadi manusia lama kita, dan harus semakin percaya, bahkan mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Baik itu melalui ibadah kita, pelayanan kita, doa kita setiap hari, baca firman Tuhan, bahkan perilaku kita haruslah benar-benar mengalami perubahan yang signifikan dari manusia lama kita dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah, hal ini, saudaraku, terjadi dikarenakan ketidaktaatannya akan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, supaya kita benar-benar menjadi manusia baru, kita harus taat. Untuk kita menjadi manusia baru, kita harus taat akan semua perintah Tuhan. Dengan itu kita harus dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti nats kita pagi hari ini. Kita harus berani melangkah dengan ketetapan hati kita. Dan kita jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut gagal. Karena ingat, saudaraku, kita harus yakin bahwa Roh Kudus akan menolong, bahkan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menanggalkan sikap atau sifat, bahkan perilaku kita yang buruk, serta kebiasaan-kebiasaan kita yang mengandalkan manusia lama kita. Seperti firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kalau kita benar-benar mau hidup menjadi manusia baru, kita harus taat akan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan kita tidak kompromi lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudaraku, pastilah kita dimampukan untuk melakukan sesuai nats renungan kita pagi hari ini,
untuk menjauhi dusta dalam bentuk apapun. Dan di sini ditekankan supaya kita menjaga setiap ucapan kita yang keluar dari mulut bibir kita tidak berbau dusta atau kebohongan. Karena hal itu sangat dibenci oleh Allah. Yakin dan percaya Tuhan dan Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, dengan firman-Mu yang menyatakan supaya kami hidup sebagai manusia baru, yaitu kami harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami ketika kami mengenakan manusia lama di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi tingkah laku kami, perbuatan kami, perlakuan kami, sesungguhnya menunjukkan bahwa kami manusia baru oleh iman kepercayaan kami. Dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, kami mau melakukan teladan-teladan yang Tuhan sudah contohkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa yang baik, kami percaya Engkau pasti memampukan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kehidupan kami, dan kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami yang pada saat ini, minggu-minggu ini, melaksanakan ujian-ujiannya Tuhan. Mampukanlah setiap anak-anak kami Bapa, dan berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, dan ajarlah mereka untuk senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan dan melaksanakan ujiannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memampukannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami, bahkan menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami, berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.